Ketika itu ada orang melihat bukunya, laporannya tertulis sudah haji, sudah banyak melakukan kebaikan. Padahal dia tidak pernah pergi haji. Tapi tertulis di situ dia seperti sudah pergi haji. Dia bingung nih, kata dia, kira-kira jangan-jangan nih bukunya ketukar ini. Ya. Jangan-jangan bukan punya saya. Ya. Lalu kata Allah, betul itu kitab engkau. Kenapa di situ tertulis haji padahal engkau belum pernah pergi haji? Karena ketika itu engkau menyatakan, ya Allah, andaikan engkau berikan kesempatan kepadaku, berikan harta kepadaku, aku akan melaksanakan ibadah haji. Enggak nyampe dia melakukan ibadah haji, keburu mati. Tapi tertulis di situ. Makanya niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah, sampai pada bertambahnya tahun, tetapi kita bertambah umur apa berkurang umur ini? Kurang boleh, tambah boleh, terserah dah. Ala kulli hal, perjalanan waktu kita yang sudah Allah berikan kepada kita, kita syukuri, dan waktu esok kita siapkan di hari-hari yang sekarang kita nikmati ini. Maka mudah-mudahan perjalanan waktu ini menambah kepada kita amal-amal yang terbaik. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah sisa-sisa hidup selalu berupaya melakukan kebaikan. Bahkan bukan sekedar melakukan kebaikan, ahsanul amal, amalan yang terbaik. Alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dijadikannya atau adanya kematian dan kehidupan itu adalah menguji kita, apakah kita tetap melakukan amal yang terbaik atau tidak. Bukan sekedar beramal, ahsanul amal. Jadi kalau kita sekarang sedang duduk di majelis taklim ini, bagus enggak duduk di majelis taklim ini? Bagus. Yang terbagus apa? Jangan ngantuk gitu loh. Ngantuknya aja bagus, tapi kita tidak hanya diperintahkan sekedar bagus, sekedar melakukan, tapi ahsanul amal. Ya tapi kalau yang ngantuk aja nggak apa-apa. Maksudnya biar bisa membedakan mana yang bagus, mana yang terbagus. Ahsan. Nah,
2025 ini berharap kita lebih ahsan, dan supaya kita banyak berniat yang baik-baik. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kaitannya dengan faraidus shalah. Beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan di dalam sholat. Lis-shalah faraidu arkan tatarattab 'alaiha haqiqatuha hatta idza ikhtalafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yata'adda biha syar'an. Ya. Dalam sholat ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kaitannya dengan faraid wal arkan. Yang pertama adalah an-niyah. Niat. Niat ini menjadi nilai yang bisa kita wujudkan. Bahkan Rasul di dalam riwayat lain menyatakan niatul mar'i khairun min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Makanya kita harus memperbanyak niat. Karena dengan niat itu, ada enggak niat kita yang enggak kita kerjakan? Ada. Kalau kita niat enggak kita kerjakan, dapat pahala enggak? Dapat. Nah, makanya pandai-pandai berniat baik. Karena banyak amalan kita ini yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita berniat, dengan niat itu pahalanya kita dapat. Kalau bahasa gampangnya itu, niat itu sebetulnya ada kemauan, ada kepengenan. Niat saja dulu. Apakah nanti terwujud atau tidak, itu soal lain. Karena niat itu lebih baik daripada berbuat. Ada orang yang berbuat tapi salah niat. Lain lagi ya. Kita tidak berbuat tapi kita niat, dan ternyata perbuatan itu kita tidak bisa lakukan, tapi kita sudah niat, maka kita mendapatkan pahala dari niat itu. Maka di tahun 2025 ini perbanyaklah niat. Walaupun belum tentu tadi niat kita bisa kita kerjakan. Ada yang nanya, Ustadz kalau mau niat kawin lagi boleh enggak gitu kan? Niat doang, niat. Iya. Terus nggak dikerjakan, ya namanya juga udah niat, insya Allah dapat pahala. Setuju? Ya, biar nggak ngantuk bu kalau nggak disinggung-singgung begini pada ngantuk kan. Ya. Liqauli ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan kamu tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Mukhlisin, sudah tentu dengan ikhlas sesuai dengan nilai-nilai agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas keseharian kita itu nilainya harus nilai ibadah. Apapun. Ya. Gerak kita, langkah kita, semua itu harus punya nilai ibadah. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan, ya. Karena seluruh yang kita lakukan ini kan sebetulnya untuk apa? Untuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak ada lainnya.
Ya, nggak ada yang lain yang kita lakukan, itu semua adalah dalam rangka innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Maka niat ini menjadi satu kekuatan yang bisa menggerakkan kekuatan-kekuatan lainnya. Jadi untuk datang ke masjid ini biar nyampe gitu kan, yang menguatkan apa? Niat. Ada nggak orang yang dekat rumahnya ke masjid nggak nyampe? Ada. Kenapa itu? Nggak ada kepengenan. Coba Bapak Ibu tanya nih tetangga Ibu yang Bapak yang nggak ke masjid itu sebetulnya kenapa? Pasti nggak ada kepengenan. Ana inda dzonni bi abdi. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, aku sih tergantung hambaku. Jadi kalau keinginan kita ada, Allah nanti fasilitasi. Kalau niatnya ada, nyampe. Tapi kalau nggak ada, jangankan jauh, ya dekat saja nggak nyampe. Jangankan duitnya dikit, banyak aja belum tentu dia demen sodako. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fahijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha au imra'atun yankihuha fahijratu ila ma hajara ilaihi. Ini hadis panjangnya. Mungkin Bapak kalau hadis innamal a'malu binniyah sudah biasa itu. Ya. Tapi hadis ini menjelaskan kaitannya dengan niat. Setiap amal itu sahnya karena niat. Wa innamal likumrin manawa. Maka setiap orang itu dalam beraktivitas tergantung niatnya. Maka sebelum melakukan sesuatu itu sebetulnya niat ini bukan sekedar kaitannya adalah dalam ibadah, dalam muamalah itu juga niat bagian yang menjadi penting. Dalam kaidah usul itu al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan itu tergantung tujuannya. Apa tujuannya? Apa yang dimaui? Nah, di dalam hadis ini, faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Ketika Rasulullah memerintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah, bahkan semata-mata karena perintah Allah dan Rasul, dan bahkan mereka tidak membawa harta yang mereka miliki, karena kalau ketahuan membawa harta itu diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata ada orang yang hijrahnya itu, pindahnya itu dari Mekah ke Madinah karena gara-gara calon bininya hijrah. Calon istrinya hijrah. Dia hijrah apa enggak? Hijrah. Ya. Dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasul, karena calon istrinya hijrah. Ya gua hijrah dah, calon bini gua hijrah sih. Dapat enggak istrinya? Dapat. Ya. Dapat istrinya, tapi dia tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan pahala. Ente mau kemana? Mau ngajari ke Al-Barkah? Emang apa di situ? Di Al-Barkah mah enak kalau makannya. Datang dia, dapat nggak makannya? Dapat. Jadi
Niatnya ini adalah urusan dunia, dapat dunia ini. Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam beraktivitas, jangan salah niat. Kalau hanya urusan dunia pasti dapat. Makanya bapak-bapak yang sudah beraktivitas, yang gajinya sudah ada, kerja ada gajinya nggak? Ada ya? Ada bapak kerja yang nggak digaji? Hah? Kerja bakti ya? Nah. Jadi kalau kerja sudah ada gajinya, yang harus dipikirkan adalah dapat nggak pahalanya. Karena kalau dapat gajinya saja nggak dapat pahalanya, insya Allah gajinya habis saja. Tidak ada bekasnya. Maka pastikan ketika kita beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita sesuai dengan profesi kita, jangan sampai kita tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah. Kalau gajinya sudah jelas, sudah ya, jangan sampai nilai pahalanya, nilai akhiratnya tidak dapat. Nah, itu pengertian niat secara umum. Makanya jangan sampai ketika Bapak makan tuh, makan ada pahalanya nggak? Ketika Bapak mau, Ibu mau makan itu kita dapat pahala nggak? Dapat. Gimana cara dapatnya? Diniatkan makan itu bukan sekedar untuk makan, dengan makan badan sehat, kuat untuk beribadah kepada Allah. Karena ada orang badan sehat kuat cuma buat lari doang ya. Bukan untuk memperbanyak sujud. Maka kaitkan segala yang kita lakukan niatnya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu kita lupa terhadap niat. Beda kalau sholat pasti niat kan. Kalau puasa pasti niat. Kalau makan, nah jangan-jangan doa makan aja bisa jadi lupa. Makanya Bapak kalau makan bareng-bareng, nih kalau makan bareng-bareng, doa makannya dikencengin. Iya, kenapa? Supaya yang lupa ingat. Tapi kalau berhenti makannya jangan dikencengin. Orang baru makan Bapak udah berhenti, Bapak baru mulai gitu. Kalau mulai makannya dikencengin doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang lain dengar, iya ya gue belum niat, belum apa, belum Suka lupa nggak kalau baca doa? Suka kan? Nah, makanya diingatkan tadi dengan cara seperti itu. Nah, kaitannya dengan sholat, ketika sholat itu kita niat. Ya. Atalafud biya qala Ibnul Qayyim fi kitabi Ighasatul Lahfan. An-niyah ya al-qasdu wal azmu ala syai' wa mahalluha al-qalbu la ta'alaqu biha bil lisan aslan. Walidzalika lam yunqal anin nabi wala anis sahabah fin niyah labdun bihal. Ketika kita sholat itu niat sholat di mana posisinya? Di dalam hati. Ya. Maka kalau di dalam kitab ini talafud itu seperti usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu niat bukan? Itu lafaz saja, mengantarkan saja. Ya. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi itu bukan termasuk kategori niat. Tetapi niatnya adalah ketika kita takbiratul ihram,
niatnya di dalam hati. Cuma sebetulnya talafud itu menjadi penting. Jangan sampai kita lupa sholat duhur niatnya asar. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, maka dengan talafud itu mengarahkan kita. Ya. Walaupun sekali lagi talafud itu bukan niat. Niat itu mahalluha fil qalbi. Tempatnya di dalam hati. Ini kaitannya dengan niat ketika sholat di sini, ya. Karena niat itu sendiri adalah mahalluha, tempatnya di dalam hati. Walaupun ada yang mengatakan talafud itu bid'ah, ada. Ya. Tapi yang jelas ketika talafud kita sudah sholat belum? Belum. Ya. Ketika talafud belum sholat karena belum niat. Yang namanya niat itu adalah tadi inda ibtitahi, ketika mengawalinya dengan niat ketika takbir. Nah, itu. Maka kalau sudah takbir itu tidak ada yang kita lakukan kecuali kita hanya melakukan apa yang diperintahkan di dalam sholat. Awalnya sholat itu adalah fi takbir. Kalau sudah takbir udah masuk dah tuh. Ya. Tapi kalau talafud belum. Baru usolli fardhos subhi. Ya. Dicolek sama teman boleh, nengok boleh. Ya. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, nah udah. Di situ kita memulai apa yang diperintahkannya dan tidak ada yang kita lakukan kecuali melakukan apa yang diperintahkan. Mari katakan miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya. Kunci salat itu adalah bersuci. Boleh sholat tidak wudu? Nggak boleh. Karena begini Pak, ada satu keadaan waktu itu sholat Jum'ah. Ya. Ketika sholat Jum'ah itu kan sebagian ada yang ketiduran. Ketiduran atau niat tidur tuh ya? Ketiduran lah ya, ketiduran. Akhirnya begitu selesai, menjelang khotib selesai, dia merasa kayaknya saya batal. Lalu dia wudu. Begitu ke tempat wudu, airnya nggak ada. Ya. Kalau dia nyari air ke tempat lain, ketinggalan sholat Jum'ah. Kata dia apa? Allah juga tahu. Saya nyari air nggak ada, sholat aja dulu dah, wudunya ntar belakangan. Ya. Karena kalau dia wudu dulu nyari air, ketinggalan sholat Jum'ah. Kata dia, Allah juga tahu. Saya sholat nggak wudu karena nyari air nggak ada. Boleh nggak sholatnya? Ya tetap nggak boleh. Bagaimanapun sholat itu tetap harus tahur, harus wudu terlebih dahulu. Nah, terus kalau saya nyari air dulu gitu ya, nyari air udah dapat, baru balik lagi ke masjid, sholat Jumat udah selesai, ya sudah, sholat apa? Duhur. Bukan berarti mau sholat Jumat karena enggak wudu jadi boleh, tetap tidak boleh. Ya, karena dulu ada orang melakukan itu. Saya begitu Ustadz. Saya bilang Allah juga tahu. Ya. Kalau saya nyari air. Nah. Maka tahrimuha at-takbir. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah. Kita tidak boleh melakukan apapun kecuali apa yang harus dilakukan di dalam sholat. Wa tahliluha at-taslim.
Nah, kecuali kalau sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalau sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, boleh nggak buka WA? Iya kan? Assalamualaikum, Assalamualaikum gitu. Boleh buka WA? Boleh, udah halal sudah. Walaupun sunnahnya bukan buka WA kalau habis Assalamualaikum. Sunnahnya apa? Astagfirullahaladzim. Karena ada, ya. Ada kan orang habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, salaman gitu kan? Ya. Nggak boleh salaman itu, nggak ada sunnahnya habis sholat salaman, kata dia bid'ah. Tapi dia buka WA. Ada yang gitu ada model cara berpikir begitu. Memang sunnahnya, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi Pak, ya. Setelah Assalamualaikum, Assalamualaikum itu nggak ada baca Fatihah. Yang ada adalah Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang namanya sudah taslim, sudah salam halal. Apapun boleh dilakukan. Sebut saja gampangnya begitu. Ya. Ya walaupun ada orang yang habis sholat tuh nggak mau diajak salaman, ada nggak? Ada. Karena dia bilang nggak ada. Itu sudah tahlil, sudah halal, sudah ketika sudah mengucapkan salam. Maksud saya, ya sudah tentu kita kembali kepada sunnahnya, ya. Rasulullah kalau sudah selesai mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, memang sunnahnya beristighfar, Astagfirullahaladzim, terus begitu sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Bapak Ibu sekalian, kalau baru Assalamualaikum, posisi duduk jangan bergerak dulu. Kapan berubah duduk dari posisi tahiyat akhir ke sila? Setelah kita Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir, baru bergerak. Kan biasanya ada Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung berubah posisi duduknya. Ya kecuali memang kakinya sakit, itu beda. Kalau kakinya normal saja, sabar dulu, ya. Baru setelah Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir baru bergerak. Makanya imam itu setelah itu dia menghadap ke sebelah kanan. Ada yang menghadap ke makmum. Sunnahnya itu sunnahnya, ya. Jadi begitu Bapak selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, jangan langsung posisi berubah, ya. Posisi berubah setelah Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir baru. Sedangkan imam itu bergerak menghadap ke sebelah kanan atau ke makmum. Kalau bahasanya di pondok itu, di pesantren, kalau imam tuh menghadap ke makmum, ngelihat santrinya, diliatin ada nggak yang kelihatan situ. Makanya kita juga melihat kadang-kadang imam ngelihat juga tuh. Kadang-kadang ada orang yang Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung kabur. Allahumma lantas jalan. Sunnahnya begitu Pak, ya. Walaupun secara hukum asalnya sudah tahlil, sudah, ya. Kalau sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita boleh melakukan, selama itu boleh. Tapi sunnahnya tetap seperti itu, dalam rangka mengikuti sunnah. Itu kaitannya ketika kita selesai at-taslim tadi, ya, setelah mengucapkan Assalamualaikum. Jadi kembali, ini karena sering terjadi, ya. Begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung posisi duduknya berubah. Padahal dia secara sunnahnya mengucapkannya setelah Allahumma antas salam sampai akhir. Nah, baru begitu berikutnya. Kemudian kaitannya dengan sholat tadi, takbir dan ditambah dengan niat. Nah, kemudian
ketika sholat wajib itu harus berdiri. Boleh nggak sholat wajib Bapak duduk? Boleh. Sholat wajib tidak berdiri, duduk, boleh nggak? Ya, enggak, posisinya duduk. Ini kan sholat nih. Ya, kalau yang namanya sholat wajib tetap posisinya harus berdiri. Bapak bisa berdiri, harus berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, baru boleh duduk. Sekarang Bapak bisa berdiri, tapi Bapak duduk, Ibu duduk, boleh nggak? Tanpa unsur. Kalau sholat wajib, Bapak bisa berdiri, tapi Bapak duduk, tidak sah. Ya, kecuali posisinya mungkin di pesawat, di kendaraan, itu lain. Ya, makanya kewajiban dalam sholat itu kita berdiri kalau kita mampu berdiri. Wa huwa wajibun bil kitab wa sunnah wal ijma. Ya. Jadi posisi berdiri itu wajib kalau kita mampu berdiri. Untuk sholat wajib. Katanya untuk sholat sunnah boleh nggak kita duduk? Boleh, tapi pahalanya separuh. Iya, secara hukum ya, kalau sholat wajib tidak boleh duduk kalau kita mampu berdiri. Tapi kalau sholat sunnah boleh kita duduk walaupun kita mampu berdiri, tapi pahalanya separuh. Udah capek, Bapak kan mau sholat 1000 rakaat nih. Ya, berdiri, udah capek, duduk, tidak boleh. Makanya kalau nggak bisa sholat 1000 rakaat, datang saja ke majelis ilmu. Ini kita nih duduk di sini, pahalanya seperti apa? Seperti sholat sunat 1000 rakaat. Maka Bapak kalau besok nggak hadir, ya, ini biasa hari Jumat ada pengajian, Bapak hadir, terus nggak hadir, ganti dengan sholat 1000 rakaat. Iya. Makanya Pak Bu, inilah amalan yang paling asyik sebetulnya. Ya, hadir di majelis taklim itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih utama dari menjenguk 1000 orang yang sakit. Lebih utama daripada mendatangi 1000 orang yang meninggal. Maka kalau Bapak tidak hadir ke majelis taklim, ganti itu 1000 rakaat. Sekarang kalau Bapak, Ibu, saya kasih duit 2 juta suruh sholat 1000 rakaat, siap nggak? 2 juta. Nggak siap nggak? Bayangkan Pak, berarti nilai 2 juta itu nggak ada apa-apanya. Ya, dibandingkan kita hanya duduk di majelis ilmu. Ya kecuali ada aktivitas lain yang lebih penting. Maka harus kita hitung Pak, pahala 1000 rakaat itu Masya Allah. Buktinya Bapak dikasih 2 juta nggak mau itu. Ya, artinya nilainya luar biasa kita berada di majelis taklim ini. Maka harus merasa rugi ketika ada kesempatan untuk hadir di majelis taklim kita tidak hadir. Jadi ketika kita sholat wajib harus berdiri, kecuali kita tidak bisa berdiri. Kanat Abi Wa'il fasalat Nabi anis sholat faqala sholli qa'iman fa in lam tastati faqa'idan fa in lam tastati fa'ala jambin. Berdiri, kalau tidak bisa berdiri duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya selesai sudah.
Itu gambarannya. Jadi jangan sampai kita melakukan sholat wajib tapi kita tidak berdiri padahal kita bisa. Sedangkan finafli dalam sholat sunnah, aman naflu fainu yajud ayusalliya min qu'udin ma'al qudrah alal qiyam ila ana sawabal qaim atamma min sawabal qaid. Nah, saya katakan tadi, kalau sholat sunnah boleh kita duduk walaupun kita mampu berdiri, ya. Cuma sawabul qaim atamma min sawabil qaid. Cuma kalau sholatnya kita duduk padahal kita bisa berdiri dalam sholat sunnah, yaitu sholatul rajul qa'idan nisfus sholah. Ya, kata Rasulullah, sholat orang yang duduk ketika sholat sunnah padahal dia bisa berdiri, maka pahalanya separuh. Ya. Karena bisa jadi pengen menikmati duduk gitu kan. Wa man aziza anil qiyam fil fardhi shalla ala hasbi qudratihi wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha walau ajruhu kamilan ghairu mankus. Salat wajib mestinya berdiri. Tapi karena dia enggak bisa berdiri, dia duduk. Pahalanya berkurang enggak? Hah? Enggak berkurang, Pak, karena memang posisinya dia tidak mampu. Bapak sehat, ya, Bapak sehat. Ketika terdengar suara adzan, Bapak sholatnya di rumah, tidak di masjid. Pahalanya sama enggak? Nah, makanya Bapak jangan melemahkan diri. Jadi kalau Bapak nggak ke masjid, seolah-olah Bapak orang sakit. Ya, boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Tapi tadi seperti orang yang sholatnya sebetulnya dia bisa duduk, bisa berdiri tapi duduk, bukan separuh. Kalau sholat berjamaah dapatnya berapa? 27. Kalau di rumah 1. Tekornya banyak. Coba perhatikan. Ya. Perhatikan. Karena waktu kita ini terbatas, Pak. Ya, apalagi yang 59 kurang sehari. Besok mati udah. Ya kan kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 dan 70. Kan sebenarnya tambahan waktu kita berapa hari, Pak? Hanya 1 hari, Pak. Ya. Pertambahan waktu kita hanya satu hari, bukan 1 tahun. Optimis amat. Ya, alhamdulillah nyampe ke 2025. Cuma seminggu habis itu innalillahi. Maka efisiensi waktu, efektivitas waktu ketika kita sholat tadi, boleh sholat di rumah, boleh. Cuma dapat 1. Itu pun kalau sholatnya benar khusyuk. Jangan-jangan sholat duhur 6 rakaat. Mungkin nggak? Bu, ibu pernah nggak sholat duhur 6 rakaat? Sejati. Begitu 3 apa 2 ya? Kalau ibu 3 apa 2, yang diambil berapa? 2. Begitu udah 4 apa 3? Kata malaikat, "Uy, lu 6 rakaat sholatnya." Makanya kita, Pak, ya, tadi nilai kita, makanya tadi perintahkan ahsanul amal. Jangan hanya melakukan kebaikan, jangan hanya melakukan yang boleh, lakukan yang terbaik. Nah,
kaitannya dengan sholat tadi. Kemudian nih Pak, idza maridul abdu aw safara kutiba kataballahu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun. Pak, Bu, tambah tua, tambah sehat, tambah sakit. Tambah sakit ya? Ya. Artinya banyak kemungkinan kita akhirnya tidak bisa ke masjid lagi karena sakit. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita sehat seperti sekarang ini, kita selalu ke masjid. Ya, ketika sehat ke masjid. Lalu besok sakit, ke masjid enggak? Enggak. Ketika Bapak sakit tidak ke masjid, pahalanya seperti Bapak sehat. Ya, perhatikan nih. Ya, ketika sekarang posisi sehat selalu ke masjid. Ya, ketika ada di rumah terdengar suara adzan berangkat ke masjid. Besok ketika sakit tidak ke masjid, pahalanya tetap sama. Kira-kira besok kalau tambah tua, tambah sehat, tambah sakit. Nah, maka Pak, persiapkan. Ya, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Wasihhataka qabla sakomika. Jadi ketika kita sehat sering ke masjid, lalu kita sakit tidak ke masjid, pahalanya tetap sama. Maka orang yang nggak ke masjid berarti orang apa? Sakit. Ini biar gampang memahaminya. Jadi kan orang nganggap sehat saja. Memang fisiknya sehat, tapi yang sakit apanya? Makanya kan orang yang tidak sholat berjamaah itu hadis menyatakan munafik. Asqalus sholati alal munafikina sholatul isya wa sholatul fajri. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat kata orang munafik. Munafik itu penyakit bukan? Nah, ini hati-hati. Fisiknya memang tidak sakit, tapi yang sakit adalah batinnya. Makanya jangan sampai kita nunggu sakit. Ternyata ada orang yang ketika dia sakit nih, ya, lalu dengar suara adzan, kata dia, ya Allah, enak rasanya kalau sholat ke masjid, tapi waktu sehat lewat mulu dari masjid. Ketika dia sakit baru dia merasakan. Nah, kita kalau sudah terbiasa sholat ke masjid ketika sehat, ya, lalu sakit, enak apa enggak? Enak lah. Kenapa enggak? Enak di rumah sholatnya, tapi pahalanya seperti sholat berjamaah. Alhamdulillah. Tapi bayangkan, lagi sehat enggak pernah ke masjid, kecuali sholat Jumat bisa jadi. Lalu dia sakit, enggak dapat pahala sholat Jumat. Udah sakit mati lagi. Ya, nah waktunya sudah habis, baru dua ini. Ya. Jadi kembali, yang kedua nih Pak, nih Bapak yang sering safar, ya, yang sering safar, yang sering keluar kota tugasnya atau kapten yang sering terbang, ya, kalau lagi di darat dia selalu berjamaah. Tapi begitu dia terbang, berjamaah enggak? Enggak, bahkan sholatnya di jamaah dan qashar, pahalanya tetap sama. Ya, pahalanya tetap sama ketika Bapak ada di rumah selalu berjamaah. Ketika musafir Bapak tidak berjamaah, pahalanya tetap seperti sholat berjamaah. Ya, sudah, waktunya udah habis. Ya, maka
Di awal-awal tahun ini niatkan, ya. Terakhir dah, ini kalau nggak disampaikan soalnya. Niat tentang niat nih, tentang niat. Ya. Nanti di hari kiamat, Pak, di hari kiamat kita terima laporan amal kita. Ya, laporan amal kita. Ketika itu ada orang melihat bukunya, laporannya tertulis sudah haji, sudah banyak melakukan kebaikan. Padahal dia tidak pernah pergi haji. Tapi tertulis di situ dia seperti sudah pergi haji. Dia bingung nih, kata dia, kira-kira jangan-jangan nih bukunya ketukar ini. Ya. Jangan-jangan bukan punya saya. Ya. Lalu kata Allah, betul itu kitab engkau. Kenapa di situ tertulis haji padahal engkau belum pernah pergi haji? Karena ketika itu engkau menyatakan, ya Allah, andaikan engkau berikan kesempatan kepadaku, berikan harta kepadaku, aku akan melaksanakan ibadah haji. Enggak nyampe dia melakukan ibadah haji, keburu mati. Tapi tertulis di situ. Makanya niat. Bapak suka kesiangan nggak kalau subuh? Kesiangan tuh artinya pas waktu subuh, bukan jangan jam 7, bukan, itu bukan kesiangan. Tahu apa namanya? Ya, yang namanya kesiangan subuh itu pas subuh baru bangun, itu kesiangan namanya. Ya. Jangan kesiangan bangunnya jam 6. Yang namanya kesiangan subuh itu pas subuh Bapak baru bangun. Kenapa? Karena sebelum subuh itu ada sholat. Maka kalau Bapak sebelum tidur, ya Allah, bangunkan saya jam 3. Bangunkan saya 3:30, saya mau salat tahajud walaupun 2 rakaat. Sebut saja begitu Bapak niatnya, betul-betul dalam hati Bapak. Bangunnya jam 6. Bapak dapat pahala nggak niat salat tahajud? Dapat, Pak. Dapat di situ. Ini penting saya sampaikan karena kadang-kadang kita tidurnya nggak pernah berpikir mau bangun subuh. Makanya orang yang nggak ke masjid ini nggak pernah pikiran, pokoknya tidur aja, bangunnya gimana besok aja kan begitu. Nah, makanya niatkan sebelum tidur, Bapak niat, ya Allah bangunkan saya jam 3. Apalagi sudah ditambah alarm ya, Masya Allah. Alarm bunyi sih jam 3. Cuma dimatiin doang. Habis itu tidur lagi. Ya. Nah, ini soal teori niat, ya. Ya, saya kira ini kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.